Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik yang bingung untuk membuat akun registrasi pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Islam Makassar, langsung aja kita mulai. Jadi kalau ada adik-adik atau teman-teman yang bingung membuat akun dari awal sampainya selesai, tinggal lihat video ini sampai selesai ya. Pertama-tama ini ada informasi, kita mulai dari awal dulu. Pertama-tama kita masuk atau akses link website PMB UIM Makassar aja. Makassar. Oke, nah secara otomatis akan muncul ini, UIM Al-Ghazali Makassar. Ini yang paling atas ya. Klik aja. Ini yang paling atas. Nah, sekarang udah muncul tampilan website penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Makassar. Di sini ada kolom pendaftaran, buat akun, jalur pendaftaran, jadwal pendaftarannya juga, ada program pendidikan, ada informasi biaya pendidikan, dan petunjuk pembayaran. Oke, kita mulai satu-satu ya. Ini sorry ya kalau suaranya agak lemas karena lagi puasa guys. Yang pertama pendaftaran buat akun. Nah, karena kalau buat akun kan ini di sini udah ada ya. Oh sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini buat akun. Ini nanti kalau adik-adik atau teman-teman sudah punya username-nya, bisa langsung klik aja di sini. Kalau bingung link loginnya kemana, tinggal buka aja, nanti PMBUI Makassar ada di sini, login langsung. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Ini buat akunnya udah. Ini ada tombolnya di sini, ada link, bisa diklik di sini. Lalu kedua, jalur pendaftaran. Di sini ada 3 jalur ya, jalur reguler, jalur RPL, jalur pindahan. Nah, untuk jalur saya bantu jelaskan dulu ya. Untuk jalur reguler tuh seperti contohnya, misalkan adik-adik atau teman-teman dari SMA, lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C dan sederajat, itu teman-teman bisa ngambil jalurnya jalur reguler, atau biasanya disebut sama peserta didik baru. Nah, jalur kedua, kalau teman-teman misalkan teman-teman punya pekerjaan ya. Nah, pekerjaannya itu udah lama, misalkan udah dapat 1 tahun, 2 tahun di bidang tertentu. Nah, nanti pekerjaannya itu kalau ada nilainya itu bisa dikonversi ke sebuah mata kuliah. Jadi nanti mata kuliahnya itu teman-teman bisa menempuh lebih singkat kembali, minimal 2 tahun mungkin ya, 2 tahun. Jadi nanti jalur RPL ini tinggal teman-teman kalau punya pekerjaannya bisa dikonversi ke sebuah mata kuliah. Nanti ada tim yang menentukan mata kuliah apa aja yang bisa dikonversi sesuai bidang pekerjaannya. Kalau untuk jalur RPL ini kalau misalkan belum jelas, nanti komen-komen aja di kolom komentar ya. Jalur ketiga ini jalur pindahan. Semisalkan teman-teman sudah kuliah S1 di Universitas A, terus tiba-tiba teman-teman mau pindah, ataukah tiba-tiba orang tuanya teman-teman juga harus pindah kota karena sebuah pekerjaan. Jadi agar kuliahnya tetap lancar, jadi teman-teman harus
mau nggak mau kan harus ikut pindah juga ya supaya lebih dekat ke universitas. Nah, bisa pakai jalur pindahan. Nanti di jalur pindahan ini cukup dengan membuktikan surat pindah dari Universitas A ke Universitas Islam Makassar. Nanti tim dari Universitas Islam Makassar juga bakal ngecek data teman-teman di PD Dikti. Nanti bakal ada keterangannya juga, apakah betul sudah pindah ataukah masih aktif. Untuk jalur RPL dan pindahan, kalau teman-teman masih belum mengerti atau belum paham, boleh nanti komentar aja di kolom komentar ya. Saya mau jelaskan yang jalur reguler dulu kembali. Untuk jalur reguler, teman-teman, hal-hal yang harus disiapkan, pertama tentunya teman-teman harus lulus dulu sebagai siswa-siswi di SMA, SMK atau paket C dan sederajat. Persyaratannya kalau dari berkas ya, KTP, KK, ijazah kalau udah ada ijazahnya. Kalau belum ada ijazahnya boleh pakai SKL, surat keterangan lulus, dan rapor. Tapi kalau udah ada ijazahnya nggak perlu lagi pakai SKL, nggak perlu lagi pakai rapor. Jadi kalau belum ada ya, kalau belum ada boleh pakai SKL dan rapor. Tapi kalau belum ada, tapi kalau sudah ada ijazahnya nggak perlu lagi pakai SKL dan rapor. Cukup ijazah, KK, dan KTP. Oke, sekarang kita lanjut ke jadwal pendaftaran. Kita skip aja. Oh sorry, jadwal pendaftarannya coba kita lihat ya. Ini jadwal pendaftaran dan alur pendaftaran. Oke, jadwal pendaftaran gelombang pertama itu 10 Januari sampai 31 Maret 2025. Gelombang keduanya 1 April sampai dengan 31 Agustus 2025. Jadi untuk saat ini Universitas Islam Makassar sedang membuka 2 gelombang dulu ya. 2 gelombang, silakan teman-teman nanti yang berminat sebelum gelombang yang tertutup segera mendaftar. Ini ada apa aja ya, penerimaan mahasiswa baru kami dengan senang hati. Ini alur pendaftarannya. Alur pendaftarannya. Pertama pasti harus mengunjungi ini halaman PMBUI Makassar.ac.id. Lalu langkah keduanya buat akun. Oke, setelah langkah kedua, langkah ketiganya cek email untuk aktivasi akun. Keempat, membayar. Membayar biaya pendaftaran. Ini nanti kalau nggak salah biaya pendaftarannya 2,5 ya, 250.000 kalau nggak salah. Untuk kita bahas untuk reguler dulu ya, atau peserta didik baru. Nanti melengkapi formulir, menunggu verifikasi kelulusan. Langkah ketujuhnya pengumuman kelulusan di akun yang udah dibuat tadi. Langkah ke-8 pendaftaran ulang bagi yang dinyatakan oke. Kalau sudah misalkan ada keterangan lulus di akunnya teman-teman atau adik-adik, bisa melakukan pendaftaran ulang. 9, kalau udah langkah ke-9 itu udah masuk sebagai ini ya, udah jadi mahasiswa Universitas Islam Makassar. Nah, penerimaan mahasiswa baru tahun akademik, kampus hebat, lulusan berkarakter, kampusnya akreditasi B ya. Daftar segera, Ini informasi pendaftaran Gedung Rektorat, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 09, nomor 29, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini udah ke jadwal pendaftaran. Sekarang program pendidikan ya, kita lihat ada apa aja di dalam Universitas Islam Makassar. Program studi
Universitas Islam Makassar, UIN. Oke, oke langsung aja ya. Ini beberapa fakultas dan prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Makassar. Adik-adik siapa tahu bingung, ini ada banyak jurusan di sini, jadi bisa memilih sesuai dengan minat adik-adik atau sesuai dengan tujuan masa depannya adik-adik atau teman-teman. Yang pertama ada Fakultas Agama Islam. Di Fakultas Agama Islam ini ada 5 prodi untuk S1 dan 1 prodi untuk S2. Yang pertama ada Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nanti gelarnya S.AG, jenjang sarjana, akreditasinya baik. Yang kedua ada Prodi Ekonomi Syariah, nanti bergelarnya SE, akreditasinya baik. Yang ketiga ada Pendidikan Agama Islam, gelarnya SPD, akreditasinya unggul, ini lebih bagus karena udah unggul ya. Yang keempat ada Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, nanti gelarnya SPD, akreditasi baik. Yang kelima ada Komunikasi dan Penyiaran Islam, nanti gelarnya bergelar S.SOS, akreditasinya baik. Ini yang keenam untuk S2 ya, Magister Manajemen Pendidikan Islam, nanti bergelarnya M.PD. Akreditasinya bagus, sudah baik sekali. Lanjut kedua ke Fakultas Pertanian, ada 3 prodi untuk S1 dan 2 prodi untuk S2. Kita bahas yang untuk S1-nya ya. Pertama ada agribisnis, nanti akan bergelarnya SP, akreditasinya B. Yang kedua ada agroteknologi, nanti bergelarnya sama SP juga, akreditasinya B. Yang ketiga ada prodi kehutanan, nanti bergelarnya S.HUT, akreditasinya baik. Yang selanjutnya untuk magister atau jenjang S2 ada agroteknologi, nanti bergelarnya M.P, akreditasinya baik. Yang kedua ada agribisnis, nanti bergelarnya M.SI, akreditasinya baik. Oke, teman-teman saya lanjut. Selanjutnya ada Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ada Teknik Elektro, nanti bergelarnya S.T, akreditasinya baik. Ada Teknik Mesin, bergelarnya nanti ST, akreditasinya baik sekali. Selanjutnya ada Teknik Industri, bergelarnya S.T, akreditasinya baik. Selanjutnya ada Teknik Informatika, bergelar S.T, akreditasinya baik. Jadi untuk Fakultas Teknik ada 5 ya, ada 5 prodi. Oh ya, ada 5 prodi untuk Fakultas Teknik. Ini banyak ya, jadi teman-teman punya, ini biasanya jurusan-jurusan yang sekolahnya di SMK ini lebih banyaknya biasanya ke sini ya, ada banyak jurusan soalnya, ada mesin, ada informatika, ada elektro. Saya lanjut lagi ke Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Biasanya ini disebutnya Fakultas Sospol. Sospol ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5.
Ada 5 prodi. Yang pertama ada ilmu administrasi publik. Nanti bergelarnya S.A.P. Akreditasinya baik sekali. Yang kedua ada ilmu administrasi bisnis. Nanti akan bergelar S.A.B. Baik sekali. Yang selanjutnya ada administrasi fiskal bergelar SM. Oh ya, supaya lebih cepat aja ya, ini mengenalkan aja beberapa prodi. Ada administrasi fiskal, ada ilmu komunikasi, ada perpustakaan dan sains informasi. Nanti teman-teman juga kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi, tinggal kunjungin aja halaman website ini. pmb.ui.makassar.ac.id. Selanjutnya ada Fakultas MIPA. Di Fakultas MIPA ada 2 prodi, ada kimia dan farmasi. Ada selanjutnya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 prodi ya. Ada bagian PG PAUD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, ada juga profesi pendidikan guru, dan yang terakhir ada Prodi Sastra Inggris. Selanjutnya ada Fakultas Hukum. Untuk Fakultas Hukum ini baru 1 prodi ya, hanya Prodi Hukum. Untuk selanjutnya Fakultas Ilmu Kesehatan ada 2 prodi, ilmu keperawatan. Ini udah beda ya. 1 prodi ilmu keperawatan, ada bagian profesinya itu nurse. Untuk D3-nya ada kebidanan. Untuk teman-teman atau ada yang berminat silakan segera mendaftar. Ini ada banyak jurusan di Universitas Islam Makassar. Oke, kita lanjut untuk membahas biayanya ya. Pertama, ini biaya pendidikan atau petunjuk pembahasan. Oke, biaya pendidikannya dulu. Oke, biaya pendidikan. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau lebih santai lihatnya, nanti jangan lupa aja tinggal kunjungin website pmb.ui.makassar.ac.id. Cuman kalau mau sambil dijelasin ya bisa nonton video ini sampai selesai. Biaya pendidikan, poin pertama dana perlengkapan. Oke, di dalam biaya yang teman-teman bayar itu ada dana perlengkapan, penyambutan mahasiswa baru dan pesantren, Rp 750.000, kecuali program studi nurse, PPG, dan S2. Poin keduanya, tidak semua program studi menerima mahasiswa. Ini sekedar informasi mungkin ya bagian atasnya. SPP. Ini siapa tahu teman-teman bingung, SPP dan BPP itu yang mana? SPP biaya pembangunan ya, dapat diangsur dengan batasan pelunasan hingga semester kedua. Berarti selama 1 tahun teman-teman boleh mengangsur sebelum lanjut semester 3, berarti teman-teman harus melunasi biaya SPP ya. Biaya BPP ini biaya per semester. Jadi setiap semester berlanjut lagi, teman-teman harus membayar lagi ya untuk melanjutkan program KRS-nya. Biaya per semester dapat diangsur dengan batas pelunasan di akhir semester. Teman-teman berarti ini boleh mengangsur ya. Misalkan di bulan pertama, di semester pertama, di bulan pertama mungkin teman-teman punya seperempatnya dulu atau setengahnya boleh. Nanti sebelum ujian sebelum final itu teman-teman harus melunasinya setengahnya lagi agar lunasnya. Jadi harus melunasi pembayarannya lagi sebelum ujian final. Oke, ini tunggu. Setahu saya ini tuh ada 2. Oke. Betul, ini tuh ada 2 ya. Ini ada biaya reguler
Maksudnya ini biaya reguler A ini untuk eh, jenis biasanya untuk peserta didik baru yang Senin sampai Jumat, ya tergantung juga sih sesuai jadwal aja. Ini biayanya yang reguler A. Untuk pertanian kita untuk bahas S1 agribisnis SPP-nya 4.250.000, biaya semesternya 2.250.000. Agroteknologi sama 4.250.000, biaya semesternya sama 2.250.000. Prodi kehutanan 3.500.000 SPP-nya, untuk semesternya 2 juta. Untuk jenjang S2 Magister Agribisnis SPP-nya 4.500.000, untuk per semesternya 6 juta. Agri dan agroteknologi sama ya, biaya pendidikannya baik SPP maupun BPP. Lanjut ke Fakultas Agama Islam di Prodi Ekonomi Syariah, biaya SPP-nya 3 juta, biaya per semesternya 1.500.000. Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga sama. Pendidikan agama Islam juga sama. Untuk KPI berbeda ya. Untuk KPI biaya SPP-nya 3 juta, per semesternya itu 1.250.000. Dan untuk pendidikan guru madrasah ibtidaiyah juga sama ya dengan KPI, SPP-nya 3 juta, semesternya 1.250.000. Untuk jenjang S2-nya Magister Manajemen Pendidikan Islam, SPP-nya 4.500.000, per semesternya 5 juta. Untuk Fakultas Sospol Ilmu Komunikasi 4 juta. Oke, saya lihat dulu semua. 4 juta, 4 juta. Oke, sama ya. Mulai dari ilmu komunikasi, administrasi, niaga, publik, fiskal, ini sama ya. SPP-nya 4 juta, per semesternya 2.500.000. Lanjut ke perpustakaan dan sains informasi, SPP-nya 3.250.000, per semesternya 1.750.000. Lanjut masuk ke teknik. Saya salah baca. Untuk teknik mesin, saya lihat dulu keseluruhannya: mesin, elektro, industri, informatika, sipil. Oke, sama semua. Untuk mulai dari mesin, elektro, industri, informatika, dan sipil, biaya SPP-nya sama 4.500.000, dan biaya per semesternya itu 3.750.000. Semuanya sama ya. Lalu kita masuk ke Fakultas MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk prodi kimia, biaya SPP-nya 3.500.000, biaya per semesternya 2 juta. Untuk prodi farmasi, biaya SPP-nya 4.250.000, biaya per semesternya 3.500.000. Kita masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kesehatan. Untuk prodi keperawatan 4.500.000, ini untuk SPP-nya, per semesternya 3.500.000. Untuk profesioners-nya ini kayaknya langsung ke total kali ya, 7.500.000. Nanti kalau saya juga belum lihat sih. Nanti kalau misalkan ada yang bingung untuk profesioners itu 17.500.000 atau berapa, nanti komentar aja di kolom komentar, nanti sambil saya cari info selanjutnya. Nanti saya bantu jelasin. Untuk kebidanan,
SPP-nya 3 juta, per semesternya 2.500.000. Yang terakhir ada terakhir bagian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra. Untuk pendidikan bahasa dan sastra, oke, 3.500.000 untuk SPP dan 2.250.000 itu untuk per semesternya ya. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris biayanya sama. Untuk PG PAUD biaya SPP-nya 4 juta, biaya per semesternya 3 juta. Untuk PGSD pendidikan guru sekolah dasar sama juga 4 juta SPP-nya dan di 3 juta untuk biaya per semesternya. Untuk pendidikan teknologi informasi 3.500.000 SPP-nya, per semesternya 2.250.000. Ini untuk pendidikan profesi guru nggak ada ya. Sastra Inggris SPP 3.250.000 per semesternya di 2 juta rupiah. Yang terakhir ada Fakultas Hukum, Prodi Hukum biaya SPP 3.750.000, biaya per semesternya di 2.500.000. Ini miring nggak sih? Sorry ya kalau goyang-goyang. Oke, lanjut. Nah, ini beda lagi ya. Tadi itu biaya untuk biaya reguler, ini biaya reguler B dan atau RPL. Ini agak berbeda ya. Ini silakan teman-teman dilihat ya, bagian pertanian prodinya ini agama Islam, ini beda ya. Ini untuk pertanian di SPP-nya 4.250.000 per semesternya. Ini untuk agribisnis dan agro ya. Per semesternya di 2.750.000. Oke, teman-teman, kalau ini nanti lihat aja ya ke bagian biaya pendidikan di websitenya pmbuimakassar.ac.id. Prodi hukum berapa ya terakhir? Untuk reguler B 3.750.000 untuk SPP dan untuk BPP-nya 3.500.000 rupiah. Keterangan dana perlengkapan, oke, ini sama ya dengan yang di atas keterangan ini. Oke, untuk biayanya. Oke, untuk selanjutnya ini kita masuk ke petunjuk pembayaran. Coba kita lihat isinya apa. Sebenarnya pada poinnya itu nanti petunjuk pembayaran pakai virtual account ya. Virtual account yang ada nanti di akun penerimaan mahasiswa baru yang adik-adik atau teman-teman udah punya. Nanti kan di situ ada keterangan lulus. Nah, di dalam situ nanti bakal ada kolom atau tempat untuk ajuan pembayaran. Untuk ajuan pembayaran nanti tinggal diajukan aja mau bayar berapa, kan bisa diangsur ya. Mau diajukan berapa persen berapa. Tapi udah ada persenannya ya, udah tersedia 25%, 50%, 75%. Oke, sebenarnya kan bagian biaya pendaftar di bagian biaya pendaftaran teman-teman nanti di dalam akun penerimaan mahasiswa barunya teman-teman atau adik-adik di situ ada apa ya, bagian untuk membayar biaya kuliah SPP dan BPP-nya, tapi udah terbagi 4 kalau nggak salah ya, maksudnya angsurannya itu udah terbagi 4 dari mulai 25%, 50%, 75% sampainya poolnya ya 100%.
Jadi di 25% itu udah terbagi biaya SPP-nya sekian, biaya BPP-nya sekian. Begitu pula di 50%, 75%, dan kalau 100 berarti udah lunas semuanya ya. Oke, itu aja dulu langkah-langkah petunjuk eh, pendaftaran di Universitas Islam Makassar. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan bahas tentang membuat akun sampai selesai. Oke, thank you. Bye.